Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, dan panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan dampak belajar di rumah bagi anak-anak usia TK, usia SD, SMP, SMA akibat adanya pandemi COVID-19. Seperti kita dimaklumi bersama, saat ini hampir 4 bulan ini kita dihadapkan dengan wabah tersebut. Ada kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran bagi anak usia TK, SD, SMP, SMA adalah dengan belajar di rumah. Artinya, merubah kebiasaan belajar yang selama ini dilaksanakan di sekolah secara reguler, sekarang dilaksanakan kebijakan belajar di rumah. Tentunya dengan pendekatan pembelajaran daring dalam jaringan. Ada juga pembelajaran yang namanya luring, di luar jaringan. Apa dampak dari belajar di rumah itu bagi anak dan bagi keluarga? Sebelum kita menyaksikan video berikutnya, kami mohon kepada sobat-sobat sekalian, apabila tayangan ini bermanfaat, dimohon sobat-sobat sekalian untuk subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat. Sobat-sobat sekalian, apa dampak dari belajar di rumah itu bagi anak-anak peserta didik maupun bagi orang tua? Yang pertama, dampak positifnya, tentunya yang selama ini anak-anak belajar di sekolah sekarang beralih belajar di rumah. Tentu tanggung jawab ini sudah beralih kepada orang tua. Sekolah hanya memberikan materi melalui online, maka anak belajar di rumah dengan pendampingan bimbingan orang tua. Apa ada positifnya? Dengan belajar semacam itu, tentu orang tua akan lebih fokus membimbing anak tersebut. Yang selama ini karakter anak belum terlihat secara utuh oleh orang tua. Nah, sekarang dengan belajar di rumah, tentu akan tahu karakteristik anak itu. Baik pengetahuannya, kemampuannya, keterampilan, sikapnya. Karena orang tua akan lebih fokus dan terarah membimbing anak di rumah. Itu dampak positif apabila belajar di rumah. Yang kedua, dengan adanya belajar di rumah, sekolah memberikan tugas melalui online ataupun daring, mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua dan anak ditantang untuk lebih menguasai pembelajaran yang sifatnya daring. Oleh karena itu, media sosial dan IT secara berlahan akan mau tidak mau akan belajar untuk itu. Itu dampak positifnya, orang tua dan anak akan lebih peka untuk belajar dengan pendekatan media sosial dan lain sebagainya. Itu positif kedua. Positif ketiga, tentunya dengan tidak sekolah secara reguler, datang pagi atau antar pagi pulang siang atau sore, ada penghematan biaya bensin untuk antar jemput. Yang kedua mungkin biaya untuk jajan anak di sekolah. Jadi akan hemat ini. Jadi yang pertama adalah dampak positifnya, orang tua akan lebih fokus, akan melihat tentang karakter anak secara utuh karena pendampingan di rumah. Yang kedua, mau tidak mau ada peningkatan kemampuan IT atau media sosial dan sebagainya. Yang ketiga adalah bisa hemat jajan dan bensin untuk antar jemput anak. Yang keempat adalah orang tua akan terpantau anak itu dalam kehidupan ataupun dalam belajar di rumah tersebut. Itu dampak positifnya. Dampak lainnya adalah
Apabila anak terlalu lama di rumah tanpa ada kegiatan yang lain, tentu secara psikis akan muncul kejenuhan pada diri anak. Apa yang dilakukan anak apabila jenuh? Salah satunya bisa saja dia akan bermain game. Berbahayanya, apabila anak sudah kegilaan main game, dia akan lupa aktivitas lainnya. Dampaknya apa? Bisa saja nanti biasanya tidur jam 8 malam, jam 9 malam, tidurnya menjadi terlambat. Ujung-ujungnya bangunnya pun akan terlambat. Yang kedua adalah tatkala anak sudah kegilaan dan mania dengan main game, hati-hati secara fisik maupun psikis akan terjadi kelelahan. Apabila terjadi kelelahan fisik dan psikis, tentunya dia pun makan pun menjadi kurang, ada rasa nafsu untuk makan, lelah, pucat dan lain sebagainya. Yang ketiga juga apabila sudah gila dengan main game, aktivitas gerak pun menjadi kurang. Dampaknya apa? Apa yang dikatakan hipokinetik adalah gejala penyakit karena kekurangan gerak. Apa ciri-cirinya? Badannya, fisiknya gemuk, cepat lelah, tingkat kebugaran jasmaninya rendah, derajat kesehatan rendah. Apabila anak di usia TK, SD, SMP sudah terjadi gejala hipokinetik, tentunya produktivitas anak pun akan menjadi kurang. Tingkat kemampuan inteligensianya pun akan menjadi terganggu. Yang keempat adalah apabila anak sudah kegilaan atau mania dengan game, ini adalah anak menjadi kurang sosialisasi dengan lingkungannya, terutama teman sebaya, teman bermainnya, karena dia akan lebih fokus, anak bisa akan lebih fokus dengan gamenya itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh orang tua dengan melihat gejala anak kegilaan main game itu? Apa yang dilakukan? Yang pertama, orang tua harus memiliki kontrol yang sangat kuat. Yang pertama, sekali lagi, kontrol orang tua terhadap perilaku permainan ataupun kegilaan anak terhadap game itu. Yang kedua apa? Ajari anak disiplin waktu. Kapan saatnya main game, kapan saatnya makan, kapan saatnya ibadah, kapan saatnya belajar, itulah harus ditanamkan terhadap diri anak. Yang ketiga adalah untuk membiasakan kepada anak itu untuk membantu orang tua. Jadi cara mengatur kegilaan anak dalam main game di masa COVID-19 ini, pertama orang tua mengajari anak untuk disiplin waktu. Kapan saat main game, kapan saatnya belajar, kapan saatnya makan, kapan saatnya ibadah. Yang kedua, perlu penguatan kontrol dari orang tua terhadap anak selama di rumah. Yang ketiga, untuk membiasakan anak peka terhadap lingkungannya, terhadap orang tua dan lingkungan di mana dia berada. Kepekaan untuk saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai sesamanya, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, orang tua perlu memberikan fasilitas bermainnya sederhana pun nggak apa-apa. Yang penting anak bisa bergerak, tidak diam saja hanya bermain game saja, tapi dia bergerak sehingga aktivitas fisik dia tetap jalan untuk menghindari penyakit gejala penyakit hipokinetik. Yang terakhir adalah perkuatlah kegiatan keagamaan selama COVID-19 ini, baik sholat berjamaah, ngaji bersama dan sebagainya, termasuk bagi saudara-saudara kita yang agama lain bisa aktif di kegiatan sekolah minggu, ibadah gereja dan lain sebagainya. Itulah yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi ini bukan menggurui. Sekali lagi ini bukan menggurui. Setidaknya ini akan memberikan sedikit informasi yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.